Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat thalabah, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya? La'allakum fi sihah wal afiyah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bahasa Arab kelas 11 bab 6 Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di Indonesia. Bagian Al-Qawaid, Al-Jumlatul Fi'liyah wal Jumlatul Ismiyah. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Pembagian jumlah atau kalimat. Dalam bahasa Arab terdapat dua jenis jumlah atau kalimat, yaitu yang pertama al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah, dan yang kedua al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Yang pertama jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il sebagai subjek atau pelakunya. Jumlah fi'liyah selalu diawali dengan fi'il. Contohnya di sini ada kalimat zahaba al-muslimu dan tasumu fatimatun. Zahaba al-muslimu tasumu fatimatun, keduanya adalah jumlah fi'liyah, di mana dua-duanya diawali dengan fi'il atau kata kerja yaitu zahaba dan tasumu. Zahaba al-muslimu. Kemudian fa'ilnya di sini al-muslimu dan fatimatun. Zahaba al-muslimu artinya seorang muslim pergi. Tasumu fatimatun artinya Fatimah berpuasa. Yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Jumlah ismiyah selalu diawali dengan isim. Contoh jumlah ismiyah, at-talibu mahirun artinya siswa mahir, dan al-muslimatu tasumul yauma, muslimah berpuasa hari ini. Kedua jumlah ini adalah jumlah ismiyah di mana diawali dengan isim. Jumlah yang pertama at-talibu mahirun, at-talibu adalah isim. Ya, dia sebagai mubtada, kemudian mahirunnya khobar. Al-muslimatu tasumul yauma. Ini jumlah yang kedua, al-muslimatu diawali dengan isim yaitu al-muslimatu. Posisinya sebagai mubtada, kemudian tasumul yauma sebagai khobar. Kemudian kita akan membahas tentang struktur dari kedua jumlah tersebut. Yang pertama untuk jumlah fi'liyah, strukturnya yaitu fi'il kemudian diikuti dengan fa'il. Jadi fi'il terlebih dahulu atau kata kerjanya yang disebutkan, kemudian fa'ilnya ya disebutkan setelah fi'il. Kemudian di sini ada mufrad muzakkar, mufrad musanna, jamak untuk muzakkar. Maksudnya untuk fi'ilnya, untuk muzakkar itu akan selalu berbentuk mufrad, mufrad muzakkar. Ya, kemudian fi'ilnya bisa berbentuk mufrad, bisa musanna, bisa juga jamak. Tentu ini untuk muzakkar. Kemudian untuk fi'il mufrad mu'annas, nah ini fa'ilnya mufrad, musanna, jamak, mu'annas. Artinya apa? Untuk fi'il yang berbentuk mu'annas itu akan selalu berbentuk mufrad, walaupun fa'ilnya berbentuk mufrad, musanna, ataupun jamak. Kemudian untuk struktur jumlah ismiyah yaitu terdiri dari mubtada, kemudian diikuti dengan khobar, atau bisa jadi khobar yang didahulukan kemudian diikuti dengan mubtada. Strukturnya ini agak sedikit berbeda dengan jumlah fi'liyah, di mana dua-duanya harus sama dari sisi jumlahnya, kemudian harus sama dari sisi muzakkar muannasnya. Apabila mubtadanya muzakkar mufrad, maka khobarnya juga harus muzakkar mufrad. Apabila mubtadanya muzakkar musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Apabila jamak, maka khobarnya juga harus jamak.
Begitu juga dengan muannas. Apabila mubtada'nya muannas mufrad, maka khobarnya harus muannas mufrad. Apabila musanna, maka juga khobarnya juga harus musanna. Dan apabila mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Untuk memahami lebih jauh tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, lahidz al-jadwal al-ati, perhatikan tabel berikut ini. Al-jadwalul awal, tabel yang pertama, di sini contoh-contoh dari jumlah fi'liyah. Shalla au yusolli al-muslimu, seorang muslim sholat. Shalla au yusolli al-muslimani, dua orang muslim sholat. Shalla au yusolli al-muslimuna, para muslim atau orang-orang muslim sholat. Sholat au tusolli al-muslimatu, seorang muslimah sholat. Sholat au tusolli al-muslimatani, dua orang muslimah sholat. Sholat au tusolli al-muslimatu, orang-orang muslimah atau para muslimah sholat. Nah, perhatikan kata-kata atau kalimat-kalimat yang saya garis bawahi. Yang saya garis bawahi merah, ini adalah fi'il atau kata kerja. Sedangkan yang saya garis bawahi biru, nah ini adalah fa'il atau subjek atau pelakunya. Kalau kita perhatikan, sholla yusolli, nah kemudian kalimat yang kedua, nah ini sholla au yusolli, yang ketiga juga sama, sholla au yusolli, jadi sama. Ini mufrad muzakkar, walaupun fa'ilnya al-muslimu mufrad, satu orang, al-muslimani di sini musanna, dua orang, atau al-muslimuna, ini jamak, ya, lebih dari dua orang. Fi'ilnya akan selalu berbentuk mufrad. Tentu di sini harus disesuaikan dari sisi muzakkar muannasnya. Karena al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna adalah muzakkar, maka di sini fi'ilnya juga harus muzakkar. Kemudian untuk jumlah-jumlah berikutnya, di sini untuk muannas. Al-muslimah ini bentuknya mufrad. Fi'ilnya juga mufrad. Karena al-muslimah ini muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Di sini menggunakan untuk fi'il madinya sholat, ya. Di sini ada ta'nis. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya tusolli. Kemudian untuk jumlah yang di bawahnya, yang ini al-muslimatani, walaupun di sini dua orang, tetapi fi'ilnya menggunakan mufrad. Begitu juga dengan contoh al-muslimat, di mana al-muslimat ini berbentuk jamak muannas, maka fi'ilnya itu harus mufrad juga. Jadi al-muslimah mufrad, al-muslimatani musanna, al-muslimat ini jamak. Nah, fi'ilnya akan tetap berbentuk mufrad. Ya, karena muslimah, muslimatani, muslimat ini muannas, tentu fi'ilnya juga harus menyesuaikan menggunakan yang muannas. Kemudian untuk tabel berikutnya, ini adalah contoh-contoh jumlah ismiyah. Al-muslimu mujtahidun, seorang muslim bersungguh-sungguh. Al-muslimani mujtahidani, dua orang muslim bersungguh-sungguh. Al-muslimuna mujtahiduna, orang-orang muslim bersungguh-sungguh. Al-muslimatu mujtahidatun, muslimah bersungguh-sungguh. Al-muslimatani mujtahidatani, dua orang muslimah bersungguh-sungguh. Al-muslimatu mujtahidatun, para muslimah bersungguh-sungguh. Yang saya garis merah di sini adalah mubtada atau pokok kalimat atau subjeknya. Kemudian yang saya garis bawahi biru di sini adalah khobar. Nah, perbedaannya dengan jumlah fi'liyah, kalau dalam jumlah ismiyah ini dua-duanya harus sama, baik dari sisi mufrad musanna jamaknya atau dari sisi muzakkar muannasnya. Contoh di sini al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mufrad muzakkar, ya, mufrad menunjukkan satu orang, muzakkar al-muslimu ini laki-laki.
Maka mujtahidunnya juga sama, harus mufrad muzakkar juga. Kemudian contoh yang kedua, al-muslimani. Al-muslimani. Nah, di sini ada alif tasniyah yang menunjukkan dua orang, al-muslimani. Maka ini musanna dan muzakkar, laki-laki. Maka khobarnya juga harus musanna muzakkar, mujtahidani. Kemudian al-muslimuna, mujtahiduna, al-muslimuna ini jamak ya. Di sini ada wawu jamak. Khobarnya juga harus jamak. Ya. Jamak muzakkar, keduanya ini jamak muzakkar. Kemudian untuk yang muannas di sini al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu muannas karena ada ta marbutah mujtahidatun juga di sini harus muannas. Ya, dan ini keduanya mufrad. Kemudian contoh yang berikutnya al-muslimatani mujtahidatani. Al-muslimatani, nah di sini musanna dan muannas, maka khobar juga harus musanna muannas. Contoh yang terakhir al-muslimatu mujtahidatun. Al-muslimatu ini jamak muannas, maka khobarnya juga mujtahidatun, harus jamak muannas. Berikutnya ada latihan-latihan untuk lebih memahami lebih jauh terkait jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Latihan yang pertama, ayin al-jumlah al-fi'liyah wal jumlah al-ismiyah minal jumalil atiyah. Tentukan apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dari jumlah-jumlah berikut. Nah, di sini ada 5 jumlah. Kalian tinggal menentukan saja apakah jumlah tersebut jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, nanti silahkan ditulis di kotak yang sudah disediakan di sini. Saya akan terjemahkan terlebih dahulu. Ad-dinu huwa majmu'atun minal qawaid. Agama adalah sekumpulan aturan. Kemudian yang kedua, yata'abbadul masihiyun fil kanisah. Orang-orang Kristen beribadah di gereja. Yang ketiga, tujadu fi Indonesia khamsatu adyanin. Di Indonesia ditemukan 5 agama-agama. Kemudian yang keempat, yatazayyanu Masjidul Istiqlal bil qubbatil kabirah. Masjid Istiqlal dihiasi dengan kubah yang besar. Nomor 5, al-muslimul mujtahidu yusalli jama'atan fil masjidi. Orang Islam yang sungguh-sungguh sholat berjamaah di dalam masjid. Saya akan berikan 2 jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan nomor 1 di sini, ad-dinu huwa majmu'atun minal qawaid. Nah, jumlah nomor 1 di sini diawali dengan kata ad-dinu, di mana ad-dinu ini adalah isim ya. Nah, tanda isimnya di sini menggunakan alif lam. Karena diawali dengan isim, maka nomor 1 ini termasuk dalam jumlah ismiyah. Kemudian nomor 2, yata'abbadul masihiyun fil kanisah. Jumlah nomor 2 ini diawali dengan kata yata'abbadu. Yata'abbadu artinya beribadah. Yata'abbadu ini termasuk kalimat fi'il ya. Karena yata'abbadu ini fi'il, maka nomor 2 termasuk dalam jumlah fi'liyah. Untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 silahkan kerjakan sendiri. Kemudian untuk latihan yang kedua, sahih al-fi'la fil jumalit taliyah litakuna jumalan fi'liyatan sahihatan. Sahih ya, benarkan fi'il dalam jumlah-jumlah berikut untuk menjadi jumlah fi'liyah yang benar. Ingat, untuk jumlah fi'liyah akan selalu diawali dengan fi'il yang mufrad ya, baik itu mufrad muzakkar maupun mufrad muannas. Bagaimana cara menentukan apakah itu muzakkar atau muannas? Maka lihat fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya harus muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Oke. Zahabu al-muslimuna ilal masjid. Orang-orang Islam pergi ke masjid. Nah, ini yang saya garis bawahi biru, ini fi'ilnya ya. Kemudian nomor 2,
Yantashiru syuhratu Masjidil Istiqlal fi anha'il alam. Kepopuleran Masjid Istiqlal menyebar di seluruh penjuru dunia. Nomor 3, taqumul Islamu bitasamuhi wal ikha'i. Islam melakukan tasamuh, toleransi, wal ikha, dan persaudaraan. Nomor 4, ya'ishnal adyan fi Indonesia bisalamin. Agama-agama di Indonesia ya'ishna, hidup bisalamin dengan perdamaian. Nomor 5, tadrusut talibul arabiyata. Seorang siswa belajar bahasa Arab. Nah, ini fi'il dhahabu, yantashiru, taqumu, ya'ishna, tadrusu. Ini belum tentu benar, ya. Harus diperbaiki. Dalam jumlah fi'liyah itu, fi'il harus berbentuk mufrad. Nah, di sini saya akan berikan dua jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Silakan perhatikan. Nomor 1, dhahabu ini salah, ya. Karena dhahabu ini bentuknya jamak. Nah, sedangkan dalam ketentuan atau kaidah jumlah fi'liyah, fi'il harus berbentuk mufrad. Maka dhahabu diganti dengan dhahaba. Dan al-muslimuna ini jamak muzakkar, ya, muzakkar, maka dhahaba terus muzakkar, bukan dhahabat, ya. Kalau dhahabat itu untuk muannas. Maka jawabannya nomor 1 ini dhahaba. Kemudian untuk nomor 2, fi'il yantashiru syuhratu Masjidil Istiqlal, yantashiru ini salah. Yang benar adalah tantashiru. Kenapa tantashiru? Karena lihat syuhratu Masjidil Istiqlal. Nah, ini syuhratu ini sebagai fa'ilnya, di mana syuhratu berbentuk muannas. Maka yantashiru ini harus berbentuk muannas, bukan menggunakan iya, tetapi menggunakan ta. Oke, untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5 silahkan kerjakan sendiri, ya. Nomor 3, taqumu ini fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-Islam. Kemudian untuk nomor 4, fi'ilnya ya'ishna, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah al-adyan, ya, ya'ishna al-adyanu. Kemudian untuk nomor 5, fi'ilnya mana? Tadrusu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah at-talibu. Nah, silahkan perbaiki. Kemudian untuk latihan berikutnya, bagian jim, sil al-mubtada bil khabaril munasib kama fil misal. Sil, sambungkan mubtada dengan khobar yang sesuai seperti dalam contoh. Nanti contohnya saya akan berikan di akhir, ya. Kita akan membahas atau menerjemahkan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kata-kata yang berada di sebelah kanan ini adalah mubtada'nya, kemudian untuk kata-kata yang berada di sebelah kiri, nah ini adalah khobarnya. Saya akan terjemahkan untuk mubtada'nya terlebih dahulu. At-tulabu artinya para siswa. Kemudian al-muslimu seorang muslim. Nomor 3, Zahroh. Zahroh ini nama, ya, Zahra, nama orang. Untuk nomor 4, al-kubbatu, kubah. Nomor 5, at-talibatu. At-talibatu ini para siswa perempuan, ya. Tadi kalau nomor 1 ini at-tulab, para siswa untuk laki-laki. Dan nomor 6, al-hindusiyun, orang-orang Hindu atau pemeluk agama Hindu. Kemudian untuk khobarnya, yang pertama di sini ada yusolli fil masjid, sholat di dalam masjid. Kemudian yang kedua, kabirotun, besar. Yang ketiga, yata'abbaduna fil ma'bad, beribadah di tempat ibadahnya atau di candi. Muslimatun, seorang muslimah. Mujtahiduna, bersungguh-sungguh. Yadrusnal arabiyah, mereka belajar bahasa Arab. Untuk nomor 1 dan nomor 2, nah ini saya akan berikan jawabannya. Nomor 1, at-tullabu mujtahiduna, para siswa mujtahiduna, mereka bersungguh-sungguh. At-tullabu di sini bentuknya jamak dan muzakkar, ya, berbentuk jamak kemudian muzakkar untuk laki-laki. Maka pasangannya dengan mujtahiduna, di mana mujtahiduna juga sama. Nah, di sini jamak dan untuk muzakkar. Kemudian nomor 2, al-muslimu,
Jawabannya adalah yusolli fil masjid. Al-muslimu, seorang muslim, yusolli fil masjid, sholat di dalam masjid. Al-muslimu di sini mufrad muzakkar. Ya, mufrad ini satu orang, kemudian muzakkar laki-laki. Maka khobarnya juga harus yang mufrad muzakkar. Yang mufrad muzakkar di sini yusolli fil masjid. Yusolli ini mufrad dan bentuk muzakkar, sholat di dalam masjid. Nah, silakan untuk nomor 3, nomor 4, 5, dan 6, silakan kerjakan sendiri. Untuk latihan yang terakhir, bagian dal di sini ada istakhrij al-jumal al-fi'liyah wal jumal al-ismiyah minan nasil wasfi summa uktubha fil jadwal. Istakhrij, nah istakhrij itu artinya ekstrak ya, atau cari kemudian tuliskan ya. Cari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dari teks deskripsi, nanti teksnya setelah yang ini. Summa uktubha, kemudian tulis di dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, nanti akan disediakan sebuah teks di mana kalian harus mencari dan menuliskan jumlah fi'liyahnya mana. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan jumlah ismiyahnya mana. Silahkan tuliskan ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk teksnya adalah sebagai berikut yang berjudul Dinul Islam, agama Islam ya. Saya akan coba bantu untuk terjemahkan. Dinul Islam, agama Islam. Al-Islamu huwa dinun rasmiyun fi Indonesia. Islam adalah agama yang resmi di Indonesia. Haitsu anna adadal muslimina fi Indonesia, sebagaimana jumlah orang-orang muslim di Indonesia aktsaru min thamanina fil mi'ah, lebih banyak dari 80%. Al-Islamu, Islam, huwa ad-dinul khalis, adalah agama yang murni atau agama yang suci, alladzi anzalahu Allahu, yang diturunkan oleh Allah, lan nabiyil karim, kepada nabi yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yashtamilul Islam, Islam mencakup ala khamsati arkani, pada 5 rukun atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Wahia, yaitu asyahadatani, 2 kalimat syahadat, wassalat, wazakat, wasaumu Ramadan, wal hajj. Salat, zakat, saum Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan, wal hajj, dan ibadah haji. Wal bayanu li hadhil arkan, dan penjelasan untuk rukun-rukun ini kama yali, sebagaimana berikut. Awalan asyahadatani, yang pertama 2 kalimat syahadat. Man nataqa bisyahadataini, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, artinya saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, fahuwa muslimun, maka ia menjadi muslim. Tsumma yuqimus sholati al-khams, kemudian mendirikan salat yang 5. Wahia as-subhu wal zuhru wal asru wal maghrib wal isya, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa yuti al-muslimu zakah, dan orang muslim menunaikan zakat. Minal malil balighi lin nisab, dari harta benda yang sudah mencapai nisab. Bisyurutin muayyanatin, dengan syarat-syarat tertentu. Wa yasumul muslimu Ramadan, dan orang-orang Islam yasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Alladzi faradahu Allahu alaihi, yang sudah Allah wajibkan kepadanya. Fahuwa yasumu min tulu'il fajr, maka ia berpuasa dari mulai terbitnya fajar atau matahari ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari. Warruknul khamis, dan rukun yang kelima, an yahujjal muslimu, seorang muslim berhaji,
ila baitillahil haram, ke Baitullah al-Haram. Wal hajju wajibun 'alal qadiri 'alaih. Dan ibadah haji itu wajib kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Au kama qila fil hadis, atau sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu kepadanya sabila di jalannya. Taib, yumkin hadzalkum ini. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Syukran kasiran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.